Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. KPK juga mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri dan menggeledah kediaman mantan Gubernur Kaltim yaitu Aw Farouk Ishak guna mengamankan dokumen penting. Kasus ini juga menyoroti praktik korupsi dalam sektor pertambangan dan menjadi bagian dari komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Berikut merupakan pendapat pribadi dari berbagai stakeholder mengenai kasus ini. Terkait ini ya, izin tambang ya. Kalau menurut pandangan saya ya sebagai dosen, korupsi dalam proses pemberian izin tambang itu sangat memiliki potensi yang sangat besar dan dampaknya itu bisa merambat. Contohnya kayak gimana? Pertama itu bisa menimbulkan konflik penggunaan lahan. Nah, konfliknya itu bisa jadi karena tumpang tindihnya perizinan gitu. Karena lahan yang harusnya misalnya sebagai lahan pertanian ternyata diubah menjadi lahan pertambangan. Oh jelas itu kalau ada tambang yang berdiri ilegal itu pasti dipertanyakan terkait evaluasi KKPR. Karena kan itu adalah kayak ibaratnya pintu utama sebelum pembangunan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada tambang yang tiba-tiba berdiri, nah itu harus diperhatikan KKPR-nya nih. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Padahal kan sistemnya KKPR itu terintegrasi dengan rencana tata ruang. Selain itu juga, kalau misalnya KKPR-nya ini meloloskan izin tambang itu artinya ada tahap-tahap formal yang dilewati atau diabaikan. Atau bisa jadi ada rekomendasi teknis dari para ahli atau masyarakat sekitar yang tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Kemudian karena pemberian izin ini kan memang paling utamanya itu ada di KKPR. Kalau misalnya itu juga sampai izin tambangnya berdiri ya, di lahan yang tidak semestinya, berarti bisa juga menyangkut ada pemalsuan ataupun kayak gratifikasi seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ada penambang yang tiba-tiba berdiri, berarti ya yang harus diperhatikan adalah KKPR seperti itu. Terkait disinsentif ya, itu kan sebenarnya ada 4 ya. Pertama itu adalah sanksi administratif, baik teguran, pembekuan ataupun pencabutan izin. Kemudian ada denda finansial, kemudian ada tuntutan pidana, dan yang terakhir itu ada kewajiban pemulihan lingkungan. Nah, namun dalam praktiknya seringkali itu terhambat karena ada beberapa faktor. Contohnya karena masih ada kelemahan tenaga hukum. Jadi para tenaga hukum ini dari sisi sumber daya ataupun integritas itu kadang belum memadai untuk menangani kasus-kasus kayak gini. Apalagi dalam izin penambangan kan banyak melibatkan orang-orang elit ya. Itu. Penyebabnya kan cari ekonomi yang kerja, iya kan? Iya. Terus kenapa kelongsoran itu kan maksudnya? Iya. Itu kan minta gambar, ya keluarganya kan minta ganti rugi. Oh. Gimana menurut Pak? Menguruskan itunya tangkap itu aja. Iya, ditangkap aja langsung ya. Kalau menurut Pak Di sendiri, hukuman yang paling cocok untuk mereka-mereka yang korupsi itu berapa tahun atau dipidana bagaimana Pak Di? Atau disita uang-uang yang sudah dikorupsi atau cukup dipenjarakan saja? Ya, harus dikembalikan uang. Harus dikembalikan juga uangnya. Ya, masuk. Iya. Ya, saya mengetahui kasus ini. Tanggapan saya ini sangat memprihatinkan. Izin tambang seharusnya diberikan secara transparan, terbuka, bukan karena suap, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jadi praktik suap bisa sangat merugikan. Izin yang diberikan tanpa prosedur yang benar bisa menyebabkan tambang beroperasi secara sembarangan. Dampaknya lingkungan bisa rusak
tidak ada perbaiki dalam proses perizinan tambang. Kalau menurut saya itu ketimpangan yang terjadi di lembaga hukum itu turut prihatin sih soalnya. Karena kan banyak itu penegak-penegak hukum itu yang misalnya bermain curang dengan adanya suapan dari satu pihak. Nah, itu kan hasil apa ya kata-katanya itu? Kayak mengurangi atau apa ya? Kayak membuat itu yang satu pihak yang lain itu kalah. Jadi yang kayak mencurangi ataunya sistem hukum ini sehingga membuat masyarakat itu mulai kurang percaya sama hukum itu sendiri. Baik, jadi untuk kepercayaan publik kan, nah itu untuk pemerintah kan merupakan dasaran dari masyarakat sendiri itu kan. Nah misalnya para pemerintah ini berbuat curang, alhasil itu menciptakan sifat keraguan bagi masyarakat itu sendiri. Nah misalnya ada sifat keraguan ini, jadi masyarakat ini bakalan kurang percaya apabila sama pemerintah ini apakah dapat dipercayai, perlu diikuti atau tidak. Alhasil biasanya ada terjadi demo-demo sebagainya. Oh ya. Yang pertama adalah caranya itu dengan edukasi, dengan kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat tentang pentingnya mencegah adanya namanya suap menyuap di kalangan masyarakat ini. Ada juga kita bisa mengikuti aksi-aksi demo, misalnya ada pemerintah yang kita tahu ini sebenarnya melakukan kecurangan kan, kecurangan suap menyuap, kita tuh bisa melakukan aksi demo untuk itu memberikan suara kita agar itu mencegah namanya suap menyuap itu terjadi. Jadi menurut Mas Reno caranya untuk menyikapi dan mencegah ini dengan edukasi dan sebagainya ya?